Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon izin berhubung waktu kita ibadah sesuai jadwal itu sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, maka acara segera kita mulai. Dan mohon maaf potong pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah selesai ibadah baru kita lanjutkan lagi. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Arnopel, Ibu dan anak-anak yang telah menerima kita bersama untuk melaksanakan ibadah pada hari ini, walaupun sesuai jadwal itu pada minggu yang lalu karena ada sesuatu yang dan lain hal, ada pekerjaan yang harus dilaksanakan, maka ibadah dilaksanakan pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Pelayanan yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dan juga doa syafaat. Ya masih ada satu itu bus nanti akan dibawakan oleh Ibu Diakon Irmawati. Dan untuk pembicara nanti mohon bantuan Ibu-ibu atau Bapak Pendeta, maaf Pak Pendeta untuk mengedarkan tanda pelajar. Mohon maaf, namanya juga tidak kesulang. Mohon maaf. Dan sebelum acara ibadah dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama untuk ibadah di tempat Bapak Hadianto Sakar dan Ibu Hadiani Utami Putri, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 nanti dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ibadah ini adalah ibadah pengucapan syukur mengantar pengantin mempelai laki-laki, yaitu Ananda Ivan utama dan yang akan dilaksanakan di Banjarmasin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebelum acara ibadah dilaksanakan kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan beberapa hal. Kami persilakan Putri atau Mama Putri. Terima kasih atas komentar yang disampaikan oleh Bapak Ketua Lingkungan Pelayanan 2 untuk kita pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada kita sekalian, ya seluruh jemaat lingkungan pelayanan 2 maupun jemaat lingkungan pelayanan lain yang sudah hadir berkenan di rumah kami pada sore hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Pendeta Yosi, Ibu Pendeta Indra, dan Ibu Pendeta Yuliana Sari yang sudah hadir untuk kita pada sore hari ini di rumah kami pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini hanya dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami mengucapkan seluruh anggota jemaat yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami selaku keluarga mengucapkan titip doa untuk kita pada saat ini, yaitu pertama kepada keluarga kami di dalam rumah tangga di sini sebagai orang tua, kami sendiri Bapak Putri bersama saya sebagai ibu rumah tangga, dan yang kedua kepada anak kami Putri dan Etsa yang pada saat ini masih dalam tahap mengejar segala sesuatu yang bisa tercapai nantinya. Pengharapan kami supaya apa yang dicita-citakan anak kami, kedua anak kami ini selalu dalam keadaan muncul.
dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kami doakan juga kepada usaha kami, yaitu usaha catering kami, yang pada saat ini masih dalam keadaan lancar-lancar saja, tapi selalu diberkati oleh Tuhan. Dan selalu kami minta dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian maupun kepada Ibu Pendeta yang membawa kita dalam firman Tuhan. Dan yang keempat, kami minta seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, yaitu di Kuala Kapuas, di tempat berada, di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Pangkalan Bun, maupun di Kayu Bulan. Itu yang kami bisa sampaikan, dan kepada ipar-ipar kami yang sudah hadir pada sore hari ini, kepada kakak-kakak kami yang sudah berkenan untuk bersatu memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Karena itu kami serahkan seluruh perhimpunan kita pada sore hari ini, hanya kita serahkan ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diserahkan kepada yang bertugas. Nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dari NKB nomor 3, bait 1 hingga bait yang kedua. Terpujilah Allah. Pada bait yang kedua sidang jemaat dimohon berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setiakan ciptaan tangannya dan tidak pernah melupakannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali.
Bapa kami yang hidup, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pengasihan-Mu kepada kami sekalian. Sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam rumah tangga Bapak Harma Pelmi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir dalam persekutuan kami ini. Oleh setiap sebab, mungkin oleh sakit, mungkin mereka menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan mereka, atau karena tugas serta pekerjaan yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Berkati juga pendeta pelayanan yang akan melayani kami melalui firman Tuhan dan doa syafaat. Ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita pada sore hari ini terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 29 sampai 38 dengan perikop mengenai pakaian imam. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain krimizi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Menyanyi dari NKB nomor 116 bait 1 hingga bait yang kedua, siapa yang berpegang.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersama berdoa. Bapa yang kekal kudus dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami senantiasa memperoleh kasih dan setia-Mu. Hari ini kembali kami menikmatinya Bapa dalam aktivitas kami seharian tadi, bahkan juga saat sore menjelang malam ini, di mana Tuhan sudah himpunkan kami dalam persekutuan jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami Tuhan layakkan untuk menaikkan pujian-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian kami itu. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kalau kami juga sudah mendengarkan pembacaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, lihatlah akan kami semua yang haus akan kebenaran firman-Mu ini. Kami memohon Tuhan agar kami senantiasa dimampukan oleh urapan Roh Kudus-Mu untuk kami menyelami maksud firman-Mu, memaknainya dengan pengalaman rohani kami masing-masing, sehingga kami senantiasa bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami dan kasih kami di dalam Tuhan, dan hidup kami kiranya boleh menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, inilah alasan keberadaan kami, boleh bersama-sama dalam persekutuan kami dengan keluarga besar Bapak Harnopel Mihing dalam rumah tangga ini. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diperhadapkan dengan bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang pakaian imam. Saya sudah membuat satu buah print gambar tentang baju imam. Mungkin ini bisa beredar di jemaat sebagai gambaran dari baju imam yang dibacakan atau dijelaskan bagi kita sekalian dalam kitab Keluaran pasal 28. Tapi memang ayat yang kita baca pada hari ini agak terbatas Bapak Ibu, karena mulai dari ayat yang ke 29 ya sampai ke 38, tidak dari ayatnya yang pertama. Tapi mungkin kita bisa sambil melihat gambaran itu nanti ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Dan oleh karena itu mungkin saya sedikit memberikan penjelasan tentang baju imam yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambarnya, mulai dari bagian kepala ada seperti serban ya, dari kain benang yang berlipit-lipit begitu, lalu ada patam, kalau dalam nas kita tadi patam, jadi itu terbuat dari emas murni yang kemudian diukirkan di situ tulisan dengan bahasa Ibrani yang artinya kudus bagi Tuhan, dan itu diikatkan pada serban di bagian kepala dengan tali-tali emas yang sudah diatur begitu ya. Jadi ini pada bagian kepala, lalu pada bagian badannya Bapak Ibu, di dalam ini ada pakaian yang berwarna putih dan di dalamnya juga ada celana. Jadi para imam itu menggunakan celana pendek yang mereka gunakan sampai ke pahanya, jadi di atas lututnya begitu ya. Dan itu tertutup, tidak kelihatan. Mungkin ya, kita bisa melihatnya ini bagian baju putihnya. Ini mau mengartikan bahwa seorang imam itu dia bertanggung jawab untuk memimpin orang yang banyak itu dalam satu persekutuan begitu, dalam satu persekutuan yang walaupun banyak beda-beda tapi tetap bisa diselaraskan dada ya.
di atas batu-batu permata sebagai tanda peringatan di hadapan Tuhan, ayat yang ke-28. Jadi dari sini kita sungguh melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memberikan baju imam ini, memberikan pakem baju imam ini bagi Imam Harun. Inilah kodenya, inilah tata caranya bagaimana imam, bagaimana orang pilihan Tuhan itu harus melakukan tanggung jawabnya. Jadi dengan baju imam ini ada banyak simbol yang bisa kelihatan di sana dan sekaligus menjadi identitas. Dan oleh karena itu, hal ini juga memperlambangkan banyak hal tentang hubungan Allah dengan umatnya. Bapak Ibu mungkin bisa juga kemudian menarik perenungan-perenungan lain begitu ya dari nas kita ini secara keseluruhan. Kalau kita mulai dari ayat yang pertama, ada banyak hal begitu. Tapi kalau kita lihat secara khusus, misalnya ayat yang ke-28 ini, di sana jelas sekali Bapak Ibu bahwa Tuhan benar-benar memandang berharga kita, sehingga nama orang-orang Israel itu, ke-12 suku Israel itu dituliskan di atas batu permata, batu yang berharga, dan diletakkan pada dada begitu ya, atau di atas jantungnya Harun. Jadi ada juga puisi yang terkenal dari Khalil Gibran kalau tidak salah, tentang kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki. Ya, kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya dia tidak ditendang gitu ya. Kenapa dia tidak diciptakan dari tulang kepala supaya dia tidak jadi bosi, ngebos gitu ya terhadap suaminya. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk supaya dekat dengan tangan untuk dirangkul dan dekat dengan hati untuk dikasihi. Ya, artinya sama Bapak Ibu ya. Amin ya Pak Taro. Artinya sama Bapak Ibu yang dikasih dan Tuhan, dengan kenapa nama ke-12 suku Israel itu dituliskan di atas batu permata dan diletakkan di atas jantungnya Harun, supaya benar-benar ini menjadi perhatian Harun. Segala kebutuhan termasuk juga keselamatan umat itu menjadi tanggung jawab imam, karena mereka adalah orang yang Tuhan pilih untuk mewakili umat. Jadi mengkhususkan umat para imam ini. Dan inilah nama-nama mereka, keturunan-keturunan mereka ini yang Tuhan ingat. Dan sebaliknya juga umat mesti mengingat kepada Tuhan. Kalau Harun adalah imam besar dalam perjanjian lama yang memberikan korban penghapusan dosa kepada Allah setiap tahun begitu ya, di ruang Maha Kudus itu. Kalau Yesus imam besar agung kita yang membawa darahnya sendiri untuk keampunan dosa kita, dan bukan berulang-ulang saban tahun Bapak Ibu, tetapi sekali untuk selama-lamanya dan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dan itu terjadi karena Tuhan sungguh-sungguh menganggap kita berharga di matanya. Jadi benar-benar Tuhan memandang kita berharga di matanya. Dan Dia mau bahwa kita juga mengindahkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya, kehendak-kehendaknya. Karena kalau kita memilih petunjuk dan kehendaknya, berbahagialah kita, diberkatilah kita. Karena jalan itu adalah jalan yang menuju pada keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kalau lebih kita kerucutkan lagi, khususkan lagi, maka kalau kita bawa dalam perenungan kita sebagai keluarga-keluarga percaya, keluarga-keluarga Kristen, yang notabene di dalam keluarga itu ada imam-imamnya, yang sebenarnya kita masing-masing ini imam semua Bapak Ibu. Kalau kita membaca 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 kalau tidak salah ya, ayat yang ke-9, kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, imam ini memang bukan hanya kepala keluarga saja atau kaum bapak saja. Kaum ibu juga menjadi imam paling tidak bagi dirinya begitu. Karena kita bisa langsung Bapak Ibu
datang kepada Tuhan Yesus. Jadi fungsi imam itu kan mewakili umat datang kepada Tuhan. Nah, bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita boleh datang langsung kepada Tuhan. Karena apa yang membatasi kita selama ini dengan simbol tabir bait suci di kemah pertemuan atau di bait suci itu, Bapak Ibu, itu sudah terbelah. Jadi kita semua sebenarnya adalah imam-imam dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kalau kita mengambil misalnya peranan sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga, begitu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah mari kita mencari kehendak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk menjawab segala kebutuhan keluarga rumah tangga kita. Kita taruhkan itu bagaikan urim dan tumim di hati kita, firman Tuhan itu, yang mana semuanya itu benar-benar dekat pada hati kita. Pribadi-pribadi yang baik, manis, yang hangat, penuh dengan kasih, kelemah lembutan, penerimaan, dan karenanya juga kita boleh terbuka untuk juga memberkati semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mendoakan juga kota keluarga di sini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dan bagi kita sekalian. Mari kita mohonkan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan bersyafaat. Kita berdoa. Kami datang dalam ketertundukan kami Tuhan, seraya kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu sudah ditebarkan bagi kami semua. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan membawa jiwa-jiwa yang semakin percaya dan teguhkan kepada Tuhan. Hati dan mendoakan keluarga Bapak Harnopel Ibu Kusmawati yang telah dengan sukacita membukakan pintu rumah mereka ini untuk menjadi tempat bagi kami sekalian bersama dengan Tuhan untuk kami menyatakan persekutuan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan setia-Mu bagi keluarga di sini. Tiap-tiap hari mereka selalu mendapatkan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Teruslah demikian Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Sehingga keberadaan mereka sebagai orang tua akan selalu diperlengkapi, dimampukan oleh Tuhan dengan dasar iman kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka menjalani peranan mereka sebagai orang tua bagi anak-anak terkasih mereka dengan baik. Dan kami percaya juga ya Tuhan, mereka boleh membina anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan itu. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkau juga berkenan menyatakan berkat-berkat-Mu demi menyokong keberadaan keluarga di sini. Bapak Harnopel Mihing, Ibu Kusmawati, anak-anak senantiasa diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan dan kekuatan, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, dan mereka boleh menikmati kegerakan mereka, aktivitas mereka dengan segala kelimpahan Tuhan. Diberkati usaha catering mereka ya Bapak, sehingga melalui usaha ini ya Tuhan, Engkau boleh menyatakan berkat yang Engkau kirimkan bagi keluarga di sini, sehingga itu menjadi nafkah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka layak mengalami hidup yang bersejahtera oleh karena kasih setia Tuhan. Diberkati Ibu Kekasih dan Bapak Harnopel Mihing dalam mengelola usaha mereka ini Tuhan. Bahkan juga dengan karyawan mereka atau setiap orang juga yang bekerja sama dengan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak terkasih kami Tuhan, kami berdoa bagi Putri, bagi Eca dalam kehidupan muda mereka saat ini. Bersyukur untuk setiap proses yang boleh mereka jalani saat ini, atas setiap hal yang boleh mereka jalani dan tekuni saat ini terkait dengan pengembangan diri dan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu akan berkontribusi untuk membentuk masa depan yang baik dalam hidup mereka seturut dengan rencana Tuhan bagi mereka. Bahkan jika anak kami Putri saat ini telah dalam pekerjaannya
Tuhan berkati dia supaya dia boleh tekun, supaya dia boleh jujur bertanggung jawab dengan pekerjaannya ini. Kami ingat firman-Mu Tuhan, ketika kami setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan berkenan mempercayakan kami perkara-perkara yang besar. Demikian kiranya juga boleh jadi dalam kehidupan Putri, melalui apa yang dia boleh perjuangkan saat ini, dia boleh tekuni saat ini, itu berbeda untuk masa depannya. Bukan sesuatu yang mustahil. Dia boleh mendapatkan pekerjaan yang pasti, yang layak, yang baik, yang tetap pada saatnya nanti Tuhan. Doa yang sama untuk Eja. Harapan Eja, Putri, dan orang tua agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang tetap, boleh mereka menjadi ASN. Tuhan berkenan kiranya mendengarkan apa yang menjadi kerinduan pengharapan mereka ini, Bapak. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh memperjuangkannya dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Kami yakin ketika mereka selalu melibatkan Engkau, Tuhan Yesus, mereka boleh melihat bagaimana Engkau bertindak dan membela akan keberadaan mereka. Apa yang menjadi harapan mereka itu, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan boleh menjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, akhirnya kami juga doakan segenap keberadaan keluarga besar dari Bapak dan Ibu di sini. Secara khusus juga kami berdoa bagi Bapak Guntur tua yang saat ini sedang dalam masa-masa pengobatan karena sakit jantung yang beliau alami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tabib kami yang agung, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya ketika Bapak terkasih kami ini terus mempertaruhkan hidup beliau di dalam campur tangan dan kuasa-Mu Tuhan, maka keadaannya akan senantiasa baik dan terpelihara. Tuhan Yesus memberkati Pak Guntur untuk melakukan bagiannya, senantiasa dengan kesabaran, hati yang gembira dan syukur serta keberserahan yang total kepada Tuhan. Dia boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang menenteramkan dan berbeda juga untuk kondisi kesehatan jantung beliau. Segala pengobatan yang dijalani ini tidak sia-sia. Dan memberkati juga istri dan anak bahkan keluarga sehingga boleh menjadi support system bagi beliau untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak diberkati segenap keluarga besar dari keluarga ini dimanapun mereka berada, baik yang berada di Kota Kapuas ini, di Banjarmasin, Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan juga di Kayu Bulan. Senantiasa mereka dalam kasih persaudaraan, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mendoakan satu dengan yang lain dalam komunikasi mereka yang terus intens. Tuhan diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, diberkati mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan mereka, diberkati mereka Bapa dalam seluruh keberadaan mereka masing-masing yang dalam masa-masa pekerjaan, masa-masa produktif mereka diberkati supaya senantiasa bertanggung jawab dan jujur layak untuk berkat. Diberkati juga mereka yang dalam masa-masa pendidikan, masa-masa tumbuh kembang, yaitu anak cucu mereka diberkati juga untuk masa depan yang cerah. Mereka yang sudah dalam masa purna tugas, masa-masa lanjut usia juga senantiasa diberkati, dikuatkan dan dihiburkan senantiasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga ini senantiasa dalam pengasihan-Mu. Seraya kami membawa hidup kami sebagai jemaat Tuhan, baik kami dalam lingkungan pelayanan 2 saat ini, maupun kami semua juga yang boleh hadir dalam ibadah kami saat ini. Kami satu sebagai bapak tubuh-Mu ya Bapa, sebagaimana perumpamaan tentang biji buah delima tadi. Kami rindu senantiasa mendengarkan bunyi kebenaran firman-Mu itu Tuhan, bukan terlupa. Namun kami terus berserah hanya kepada-Mu saja. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami, serta dapat dipergunakan untuk membangun gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di
Jemaat kepunyaan Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita boleh menjadi saksi tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan mengindahkan kita sebagai umat yang Ia pandang berharga, maka mari kita balas pengasihan dan karunia Tuhan dengan menjalani hidup kita seturut dengan kehendaknya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka kami percaya kami semakin tumbuh dalam pengharapan amat yang teguh dan memelimpah rasa satria kami. Sukacita kami atas ibadah yang sudah kami laksanakan, kami ikuti dan kami sangat menikmati. Maka kami percaya bahwa ibadah ini akan menumbuhkan pengharapan dan sukacita dalam persekutuan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah mengaturkan firman dan teruslah Kau memakainya lebih hebat lagi. Dan jemaat Tuhan yang sudah bersukacita dan mengalami damai sejahtera dalam ibadah ini, dan terus memberkati hidup, karya dan juang mereka ketika mereka kembali ke dalam kehidupan yang dijalani dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Keluarga rumah tangga di tempat ini juga dengan rasa syukur atas kelimpahan berkat yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Melewati usaha pekerjaan yang mereka geluti, dan semuanya itu memberikan rasa kecukupan bahkan dalam kelimpahan. Teruslah Tuhan memberkati usaha pekerjaan ini. Mereka pun boleh berbagi berkat yang mereka telah siapkan dengan sukacita untuk bersama kami nikmati sebagai santap malam kami bersama pada saat ini. Kami percaya di dalamnya Tuhan akan melimpahkan berkat, maka makanan ini pun akan mendatangkan kesehatan bagi jasmani kami. Diberkati keluarga ini berlimpah-limpah berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka saat yang sama. Kami menikmati makanan ini dengan penuh rasa syukur, namun juga tak lupa mengingat ada banyak saudara kami yang tidak bisa menikmati berkat sebagaimana yang kami nikmati oleh karena kekurangan yang mereka alami. Namun kami percaya Tuhan akan terus melimpahi mereka dengan berkat, sehingga mereka pun dapat dalam kecukupan dan juga dapat menikmati berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami nikmati berkat ini dengan penuh rasa syukur, sukacita dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak. Pendeta duluan.